Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu pada kelas anatomi dan fisiologi manusia kelas C12. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu. Ya, saya Rizky Nur Azizah. Saya yang ditugaskan untuk sebagai pengampu mata kuliah anatomi dan fisiologi di kelas kalian. Sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, saya mau membuat MOU atau kesepakatan antara saya dengan mahasiswa. Ya, jadi aturan-aturan atau tata tertib yang harus kalian dan saya sepakati ya untuk selama 1 semester ke depannya. Jadi insya Allah kita akan bertemu dalam 16 kali pertemuan yang terangkum dalam 14 kali tatap muka. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita bertemu di dalam kelas ya, di ruang kelas, face to face, tapi kali ini di masa pandemi COVID-19 ini mau tidak mau kita belajar dari rumah ya. Kalian belajar dari rumah, saya juga mengajar dari rumah. Selama 1 semester kita akan bertemu secara virtual ya. Baik nanti akan menggunakan media conference meeting ataupun nanti menggunakan sosmed dan juga nanti akan menggunakan aplikasi yang namanya Classroom. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ada baiknya mungkin saya sampaikan bahwa mata kuliah ini 3 SKS ya. Jadi 2 SKS untuk kuliah dan 1 SKS-nya itu adalah praktikum. Sesuai dengan kesepakatan bahwa jika Anda tidak lulus praktikum, otomatis nilai mata kuliah Anda sudah pasti error. Jadi mohon adik-adik sekalian juga fokus pada praktikumnya ya, karena memang ini adalah 2 bagian yang tidak bisa dipisahkan. Makanya tolong juga selain fokus pada kuliah, fokus juga pada praktikumnya. Mungkin nanti praktikumnya akan berjalan 1-2 bulan ke depan ya. Jadi kita awali dulu dengan pertemuan tatap muka. Ya, baik. Jadi insya Allah dalam 14 kali tatap muka ini saya akan mengambil penilaian dari 5 aspek ya. Yang pertama, saya akan melakukan review atau kuis tiap 3 kali pertemuan. Ya, jadi Anda bisa hitung sendiri pertemuan ke-4, pertemuan ke-7, pertemuan ke-11, dan pertemuan ke-16. Itu saya akan selalu mengambil nilai. Nah, untuk pertemuan ke-3 dan pertemuan ke-11 itu dalam bentuk kuis ya. Dan pertemuan ke-7 itu dalam bentuk ujian tengah semester. Dan pertemuan ke-16 itu dalam bentuk ujian akhir semester. Dalam melaksanakan review, baik itu kuis, UTS, UAS, kita menggunakan aplikasi yang namanya, untuk sementara ya, kita menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Classroom. Nanti saya akan berikan tutorial untuk memiliki akun Classroom dan silahkan nanti Anda join di kelas virtualnya. Nanti semua jenis kuis, UTS, UAS saya akan upload soalnya di sana. Anda bisa mengerjakan dari rumah ya. Lalu selain itu juga saya akan mengambil 1 kali nilai tugas mandiri. Dan ada juga penilaian saya khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang menurut saya aktif ya, cukup aktif saat bertatap muka secara virtual ini. Saya juga memberikan penilaian plus buat mereka. Baik, jadi kalau kita lihat di sini persentase penilaiannya, jika Anda bisa mengumpulkan poin atau nilai di atas 85, nah, misalnya 85,5, itu berarti Anda sudah bisa mendapatkan nilai A. Ya, komposisi penilaiannya seperti apa? Komposisi penilaiannya itu untuk kuis saya mengambil 15% dari akumulasi nilai. Saya mengambil
untuk UAS dan UTS saya mengambil 30% dari akumulasi nilai. Dan untuk tugas mandiri saya mengambil 10%, serta nilai diskusi saya mengambil 15%. Jika di total semuanya presentasinya adalah 100%. Makanya adik-adik, jika Anda mengikuti semua kuliah saya dari awal sampai akhir, Anda ikuti kuis yang 2 kali itu, Anda mengumpul tugas, Anda melakukan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, maka insya Allah nilai Anda juga akan aman. Tapi tetap itu tadi ya, Anda harus lulus praktikumnya, baru saya bisa meluluskan mata kuliahnya. Karena ini kuliah secara virtual, jadi saya rasa saya akan memaklumi ya kondisi adik-adik. Mungkin nanti saya juga akan mendata siapa-siapa saja yang sering bermasalah jaringannya di kampungnya, di rumahnya. Karena biasanya nanti terkait dengan kelancaran kuliah Anda. Ada beberapa masalah yang sering terjadi, misalnya mungkin masalah jaringan. Ya, ada beberapa mahasiswa yang rumahnya memang kebetulan jaringan di sana tidak terlalu bagus, jadi kadang harus pergi keluar rumah atau harus pergi ke tempat-tempat tertentu, mungkin kayak di Telkom, hotspot Telkom, atau mesti ke tengah kota untuk bisa dapatkan sinyal yang bagus. Nah, jadi saya maklumi mungkin ya yang sering keluar masuk Zoom mungkin nantinya karena jaringan tidak bagus. Biasanya juga banyak juga adik-adik yang HP-nya mungkin terlanjur panas atau hang karena mungkin sedari pagi sudah kuliah, dipakai terus kuliah online sampainya akhirnya siang kuliah anatomi fisiologi sama saya, HP-nya sudah panas ya, device-nya sudah panas. Ya itu mungkin saya bisa maklumi ya kalau kondisinya seperti itu. Dan memang di masa pandemik ini ya adik-adik juga harus memang mengikhlaskan bahwa kuotanya juga mungkin kebutuhan kuota semester ini mungkin jauh lebih banyak ya dibanding yang sebelum-sebelumnya. Karena memang itu ya konsekuensinya seperti itu. Kita tidak boleh memaksakan untuk bertemu atau tatap muka. Karena sekarang kondisinya lebih baik Anda di rumah aja di masa pandemik ini demi kesehatan kita bersama juga ya. Ya, jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan untuk kontrak kuliahnya. Nanti akan dipilih ya, nanti ketua tingkatnya diambil dari ketua tingkat yang ditunjuk mungkin pada saat Anda pesantren kilat mungkin kemarin sudah ada ketua kelasnya, mungkin itu saja ya yang menjadi ketua kelas kita. Baik, kita langsung masuk saja ke materi ya. Pengantar anatomi dan fisiologi. Ya, anatomi. Apa sih itu anatomi? Anatomi ini adalah ilmu yang mempelajari struktur dan hubungan antara bagian tubuh. Jadi, fisiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari fungsi bagian-bagian tubuh dan tubuh secara keseluruhan. Dan ada juga cabang-cabang anatomi fisiologi lainnya seperti histologi, sitologi, dan neurofisiologi. Nah, dalam istilah anatomi fisiologi ada beberapa istilah-istilah yang penting ya. Misalnya istilah superior, inferior, anterior, posterior, medial, lateral, kontralateral, intermediate, proksimal, distal, superficial, dalam. Nah, semua itu punya arti ya. Jadi seperti contohnya superior. Superior itu diistilahkan artinya di atas struktur lain. Contohnya apa? Ya, contohnya jantung itu adalah superior terhadap lambung. Berarti jantung letaknya di atasnya lambung. Lawannya dari superior ada apa namanya istilahnya? Inferior. Ya, inferior ini di bawah struktur lain. Tadi kan jantung superior terhadap lambung. Jadi boleh dong kita katakan lambung ini inferior terhadap jantung. Ya, atau artinya lambung ini berada di bawahnya jantung. Ya, banyak sekali istilah-istilah Anda mungkin bisa lihat sendiri artinya. Ya, sekarang kita masuk pada struktur tubuh manusia. Ini sebenarnya saya hanya mereview saja ya. Anda mungkin waktu SMA sudah belajar biologi dan saya rasa Anda sudah mengetahui istilah-istilah, sering mendengar istilah ini. Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme.
Ya, jadi struktur organisasi tubuh yang terkecil itu disebut dengan sel. Sel gabungan dari beberapa sel yang mempunyai fungsi yang sama dan kerja yang sama, itu membentuk satu jaringan. Jaringan yang memiliki fungsi yang sama itu membentuk organ, lalu organ membentuk sistem organ dan akhirnya menjadi satu organisme ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, si sel ini adalah unit terkecil ya. Unit struktur dan fungsi kehidupan terkecil. Banyak sekali fungsi dari sel ini, antara lain memperoleh makanan dan O2 untuk menjalankan berbagai reaksi kimia, mengeluarkan CO2, mensintesis protein, menjadi sensitif dan responsif terhadap perubahan, mengontrol pertukaran berbagai zat ya. Dan sel ini terdiri dari 3 bagian. Ada membran plasma atau membran sel, ada inti, dan ada sitoplasma. Ya, ini dia kita lihat penampang gambar satu buah sel lengkap ya. Nah, tadi kita sel ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu membran sel. Nah, kita lihat si membran sel ini punya fungsi untuk melindungi isi sel, mempertahankan isi sel, mengatur lalu lintas molekul, dan dia sifatnya selektif permeabel ya. Jadi dia hanya boleh yang bisa lewat di membran adalah senyawa-senyawa yang permeabel terhadapnya. Ya. Struktur membran. Membran ini biasa disebut sebagai lipid bilayer ya. Jadi dalam satu membran sel ini ada lipid bilayer yang mana terdapat lipid yang sifatnya bersifat non-polar ya, dan ada gugus yang bersifat juga polar. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya, si gugus polar ini akan mengarah ke bagian dalam, ke bagian luar dari bilayer, sedangkan gugus hidrofob rantai asam lemaknya ini berada di bagian tengah dari lipid bilayer. Nah, kalau kita lihat ya, ini kita lihat di sini dalam satu fosfolipid bilayer, ada bagian ekor dan ada bagian kepala. Nah, bagian kepala mengarah keluar ya, sedangkan bagian ekornya mengarah ke dalam. Kenapa dikatakan bilayer? Karena terdiri dari 2 lapis ya, bilayer 2 lapis fosfolipid. Ini Anda bisa lihat di sini. Ada 2 lapis, ini lapisan pertama, ini lapisan kedua. Mereka live dissolve like ya, jadi yang sifatnya non-polar, dia akan selalu mencari yang non-polar juga. Selain ada membran, ada juga yang disebut dengan nukleus atau inti sel. Inti sel fungsinya apa? Ya, inti sel ini sebagai pusat pengaturan sel, menyimpan informasi genetik, menyediakan kode-kode untuk mensintesis protein struktural dan enzimatik yang menentukan sifat spesifik dari sel. Dan si inti sel ini juga berfungsi untuk replikasi sel. Selanjutnya ada sitoplasma. Si sitoplasma ini apa sih? Ya, ini adalah larutan air yang mengandung mineral, gas, dan molekul organik yang terletak antara nukleus dan membran sel. Nah, di dalam sel ini kita juga tersusun atas organel-organel sel ya. Mungkin Anda sudah sering mendengar mitokondria, badan Golgi, sitosol. Ya, mungkin saya akan mereview sedikit saja ya. Organel-organel sel. Yang pertama mitokondria. Si mitokondria ini kan sebagai tempat respirasi sel ya dalam suasana aerob yang nantinya akan memproduksi yang namanya ATP. Nah, dalam retikulum dalam mitokondria ini kita kenal lagi selanjutnya ada yang disebut dengan ribosom ya. Nah, si ribosom ini dikatakan sebagai tempat sintesis protein. Ada aparatus Golgi. Nah, aparatus Golgi ini untuk mengarahkan lalu lintas molekul, menyimpan dan merubah dan membungkus hasil sekretori.
Lalu ada retikulum endoplasma. Jadi si retikulum endoplasma ini adalah jalur transport materi dalam sel. Ada retikulum endoplasma yang kasar, ada yang halus ya. Kalau yang kasar ini dia mengandung ribosom untuk sintesis protein. Sedangkan retikulum endoplasma yang halus ini untuk sintesis lemak, karbohidrat ya. Selanjutnya ada lisosom. Si lisosom ini dia isinya enzim hidrolitik ya untuk mencerna bakteri yang ditelan sel darah putih, sel yang rusak dan yang mati. Atau kita biasa menyebutnya si lisosom ini berperan dalam fungsi sistem pencernaan intrasel. Ada juga yang disebut sebagai sentriol. Dia ini fungsinya untuk mengatur benang spindle selama pembelahan sel. Dan ada peroksisom. Ya, dia ini untuk melindungi sel dari pengaruh hidrogen peroksida yang merusak dalam metabolisme lipid. Nah, jika bicara tentang sel, maka kita biasanya menghubungkannya dengan transport seluler. Nah, jadi perpindahan senyawa dari dalam dan keluar sel. Bagaimana sih transportnya? Jadi ada berapa mekanisme transport yang memungkinkan sel memindahkan materi ke dalam atau keluar sel ya. Yang pertama dengan jalur transport aktif atau di dalam transport aktif ini biasa juga ada yang disebut dengan difusi sederhana dan difusi terfasilitasi ya. Ada osmosis, ada filtrasi, ada endositosis, dan ada eksositosis. Ya, untuk yang difusi sederhana. Apa sih difusi sederhana ini? Jadi difusi sederhana ini adalah pergerakan molekul dari tempat dengan konsentrasi yang tinggi ke tempat dengan konsentrasi yang rendah. Contohnya pertukaran gas dalam paru atau jaringan tubuh. Nah, ini kita bisa lihat ya contohnya. Yang kedua difusi sederhana. Difusi sederhana saya ulangi ya. Yang kedua difusi terfasilitasi. Ya, ini sama dengan difusi sederhana, tetapi dia membutuhkan enzim pengangkut ya atau pembawa untuk menggerakkan molekul melintasi membran sel. Contohnya transport glukosa ya oleh sebagian besar sel. Selanjutnya ada istilah osmosis. Osmosis ini apa sih? Jadi osmosis ini difusi air yang melintasi membran permeabel atau sawar selektif ya. Jadi air ini akan bergerak dari tempat yang airnya lebih banyak ke tempat yang airnya lebih sedikit. Nah, contohnya absorpsi air oleh usus halus ataupun ginjal. Lalu kita melangkah ke transport aktif. Transport aktif ini adalah perpindahan molekul dari tempat bertekanan rendah ke tempat bertekanan tinggi ya. Jadi dia ini membutuhkan ATP untuk senyawa-senyawa makromolekul yang berat molekulnya besar ya, seperti absorpsi asam amino, glukosa yang berasal dari makanan oleh sel usus halus. Nah, jadi ini dia transport aktif glukosa ilustrasinya ya. Seperti ini. Selanjutnya filtrasi. Apa sih filtrasi? Filtrasi ini adalah perpindahan air dan zat terlarut dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Contohnya pembentukan cairan jaringan atau langkah pertama dalam pembuatan urin ya, kita kenal istilahnya proses penyaringan atau filtrasi glomerulus ya untuk pembuatan urin. Ya, selanjutnya ada endositosis. Endositosis ini terbagi menjadi dua ya, fagositosis dan pinositosis. Kalau fagositosis ini pergerakan sel memakan sesuatu. Misalnya sel darah putih yang memakannya bakteri. Ya. Kalau pinositosis ini dia mekanismenya menelan tetesan kecil cairan ekstraseluler. Contohnya pada sel tubulus ginjal ya, yang dia mereabsorpsi protein kecil. Jadi di ginjal ini biasanya
proses reabsorpsi terjadi ya. Jadi penyerapan kembali senyawa-senyawa masih bisa dibutuhkan oleh dalam tubuh. Eksositosis. Eksositosis ini adalah perpindahan produk sel yang berguna ke cairan ekstraseluler, contohnya pada saat sekresi insulin dari sel-sel pankreas ya. Itu contoh dari eksositosis. Baik, kita masuk ke jaringan. Tadi kita sudah bahas mengenai sel sedikit ya. Kita masuk dulu, saya review dulu tentang jaringan. Nanti untuk lebih jelasnya Anda bisa baca di buku-buku textbook yang lebih lengkap. Saya hanya memberikan saja sedikit gambaran ya. Jadi jaringan ini kan kita sudah ketahui bersama bahwa dia adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Dan ada 4 jenis jaringan ya di tubuh kita. Ada jaringan otot, jaringan saraf, jaringan epitel, dan jaringan ikat. Nah, kita lihat di sini ini contoh dari jaringan otot. Jaringan otot ini terdiri atas ada namanya jaringan otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Kita tahu untuk yang otot polos, dia biasanya yang menentukan gerakan tulang belulang. Untuk otot jantung, biasanya yang bertanggung jawab ya, memompa darah keluar dari jantung. Dan otot polos, ini dia yang mempertahankan tekanan darah, peristaltik lambung, mengatur diameter pupil ya pada iris mata. Yang kedua ada jaringan saraf. Ya, kalau kita berbicara mengenai jaringan saraf, di sini kita bicara mengenai impuls-impuls listrik ya. Jadi jaringan saraf terdiri atas neuron yang berfungsi menghasilkan dan menyalurkan impuls listrik. Nah, impuls listrik ini gunanya untuk apa? Ini sebagai sinyal untuk menyampaikan informasi dari satu bagian tubuh ke bagian lain. Susunan terkecil dari satu sel saraf itu disebut neuron. Dan satu neuron ini terdiri dari badan sel, akson, dan dendrit ya. Jaringan selanjutnya itu jaringan epitel. Jaringan ini terletak terdiri dari sel-sel yang berfungsi khusus mempertukarkan zat-zat antara sel dan lingkungannya. Tipe jaringan ini ada namanya tipe epitel selapis gepeng, epitel gepeng bertingkat, epitel transisional, dan epitel selapis kubus. Ya, selain itu juga ada epitel selapis silindris, epitel bersilia. Ya, selanjutnya jaringan ikat. Jaringan ikat ini terdiri dari jaringan ikat longgar ya. Nah, jaringan ikat longgar ini pada bagian subkutan ya yang menghubungkan kulit dengan otot. Nah, ada jaringan adiposa. Ini pada bagian subkutan untuk menyimpan kelebihan lemak ya. Ada jaringan fibrosa, jaringan elastis, dan darah. Ya, ada juga jaringan tulang ya dan jaringan kartilago. Baik, sekian dulu untuk materi kita hari ini. Silahkan Anda mengeksplor dengan buku bacaan yang lain ya. Bisa Anda googling atau Anda lihat di e-book mengenai materi sel dan jaringan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.